Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Pak Didun dan para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun Anda berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari ini Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.805 orang atau bertambah 12 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 33 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 0 atau berkurang 5 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 33 orang atau bertambah 5 orang. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 201 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 194 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 2 orang atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah 0 atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia hingga hari ini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 0 atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 71 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan dari awal hingga kini adalah 15 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 43 orang atau bertambah 1 orang. Dan 7. Jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan hingga siang sore hari ini adalah 22 orang. Selanjutnya tentang kondisi terkini yang ada di Kota Blitar, ada satu hal yang perlu dilaporkan adalah 1 kasus konfirmasi positif COVID-19 saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar dan hasil pemeriksaan swab tenggorokannya yang kedua belum keluar atau belum dikirim ke Kota Blitar. Demikian Mas Didun yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk Pak Dr. Mukhlis. Sama-sama. Yang pada hari ini melaporkan perkembangan COVID yang ada di Kota Blitar. Untuk APD masih siap ya Pak? Alhamdulillah siap. Siap ya. Jadi terus menerus harus kita siapkan Pak. Iya, karena kan setiap hari satu kali pakai, setiap hari digunakan karena banyak kasus yang
meninggal ini harus memakai seperti itu ya Pak. Meskipun pada saat ini meninggalnya bukan karena COVID-19 ya. Iya, kalau meninggal di rumah Ya. bukan COVID dan bisa dibuktikan oleh tenaga medis, Ya. dalam hal ini dokter atau ahlinya, bahwa itu bukan COVID, maka tidak Pakai APD. dilaksanakan protokol kesehatan pemakaman COVID. Iya. Iya. Kalau itu meninggal di rumah sakit, kemudian dokternya memastikan itu bukan karena COVID dan masyarakat bisa menerima, ya tidak diberlakukan protokol pemulasaraan jenazah hingga pemakaman dengan cara COVID. Ya, Namun gitu. ketika itu ada masyarakat yang bergejolak, Iya. kemudian upaya untuk menenangkan juga masih kesulitan, maka rumah sakit, dalam hal ini pemerintah Kota Blitar, akan mengambil kebijakan di tengah-tengah. Ya terpaksa menggunakan protokol COVID walaupun bukan karena COVID. ya. Ya. Iya. Karena ya kadang-kadang masyarakat ada yang takut gitu ya Pak Muklis. Tapi Iya, sebenarnya hal ini tidak perlu ditakutkan dengan, karena protapnya ini kan sudah jelas. Sudah pasti. Jadi serahkan aja kepada tenaga kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Madiwale. Di sana kan tempat ahlinya. Jadi sebaiknya ditanyakan kepada ahlinya dulu. Iya, betul. Iya, dan serahkan kepada ahlinya. Tidak usah harus jangan memutusi, jangan menghakimi atau memutusi sendiri. Nanti jadi kacau. Iya, Pak. Iya. Iya. Ya, mungkin apa yang bisa disampaikan Pak Muklis? Ya, satu hal, tetap jaga diri baik-baik. Ya. Tetap jaga pikiran, jaga hati. Ya. Kemudian jaga disiplin terhadap protokol kesehatan, khususnya bagi para OTG, orang tanpa gejala, para ODR, orang dalam risiko, dan para ODP, orang dalam pemantauan. Mohon untuk selalu mengingat-ingat dan mengikuti arahan petugas secara disiplin dan patuh, ya. Pertama yaitu melakukan disiplin tinggi, pembatasan kontak atau physical distancing dengan orang lain, dengan seisi rumah, ya, dan melakukan isolasi mandiri dengan disiplin dan patuh dan jaga ketat. Jangan sampai sekali-sekali bolehlah berobos. Nah kalau sekali berobos kemudian pas ada virusnya masih ada, kemudian virusnya ikut berobos ke orang lain, terus gimana? Kan nggak tahu ya, kalau virusnya kelihatan satu segede jambu biji kelihatan. gitu ya enak ini nggak kelihatan ya Pak kelihatan itu loh. Jadi harus menggunakan masker terus menerus, itu bagi yang isolasi mandiri. Kedua, sering melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin. Tiga, berikutnya jangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut dan seluruhnya wajah itu, apakah nyentuh pipi atau telinga. Barangkali virusnya nempel di pipi atau di telinga terus terhirup waktu narik nafas, dirinya juga sakit. Mungkin di tangannya habis megang meja, megang kursi, atau megang tempat handle pintu di mana di suatu tempat. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan dengan menu gizi yang seimbang dan beragam, stop merokok. Apabila ada keluhan, segera menghubungi puskesmas terdekat, utamanya keluhan pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan atau disertai dengan sesak nafas. Itu bagi yang bukan OTG, bukan ODR, bukan ODP, tetap waspada, hati-hati, jaga pikiran. Sering-sering pakai masker, utamanya kalau keluar rumah. Selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan walaupun di luar rumah, walaupun di dalam rumah. Kemudian jaga jarak dengan siapapun, jangan berupaya untuk bergerombol, berdekatan. Harus curiga, jangan-jangan ada virus di sekitar kita, di sekitar dirinya, ya. Kemudian juga jangan sering-sering pergi keluar kalau nggak penting sekali. Jadi keluar rumah jika sangat perlu dan segera pulang kembali ke rumah jika kepentingannya sudah selesai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih Pak Dokter Terima kasih Muklis. kembali Pak Didun.
sebagai juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di Kota Blitar, dan beliau juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Muklis. Terima kasih dan kembali. Jaga kesehatan Pak Dr. Muklis. Amin. Semoga, saling mendoakan semoga Pak Didun juga sehat selalu. Karena ya sekali lagi harus setiap hari mengupdate yang namanya COVID-19. Alhamdulillah COVID-19. tetap sehat, dan ini kita anggap sebagai jalan-jalan, ya. cari hiburan, cari kesibukan, Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Muklis atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sama-sama, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.